can fly. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai diksi. Diksi itu sendiri adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun tulisan. Selain itu, pemilihan kata itu harus pula sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan kata-kata itu. Penggunaan ketepatan diksi ini dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif dan tepat agar komunikasi bisa efektif. Indikator ketepatan pilihan kata antara lain yang pertama, mengomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, menghasilkan komunikasi puncak yang paling efektif tanpa salah penafsiran atau salah makna. Dan yang ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai dengan harapan penulis atau pembaca. Yang keempat, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Selain pilihan kata yang tepat, efektivitas komunikasi menuntut persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna bahasa, yaitu kemampuan memilih kata yang sesuai dengan tuntunan komunikasi. Syarat-syarat ketepatan pilihan kata atau diksi yang pertama, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Yang kedua, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim, misalnya kata adalah, ialah, dan sebagainya. Ketiga, membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya, misalnya kata syarat yang berarti penuh dan syarat yang berarti ketentuan. Keempat, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakai harus menemukan kata yang tepat dalam kamus, misalnya modern, arti subjektif canggih, menurut kamus berarti terbaru atau mutakhir. Yang kelima, menggunakan imbuhan asing jika diperlukan, harus memahami maknanya secara tepat. Misalnya, kata koordinir seharusnya koordinasi. Syarat yang keenam, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan yang benar. Misalnya, sesuai, bagi, seharusnya sesuai dengan. 7. Menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Misalnya, mobil kata umum, Avanza kata khusus buatan Toyota. 8. Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya, kata isu dari bahasa Inggris yang berarti publikasi perkara kesudahan dan isu dalam bahasa Indonesia yang berarti kabar angin dan desas-desus. Yang ke-9, menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki, dan berhomofoni, misalnya apel adalah buah, apel adalah upacara. Ke-10, menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak atau konseptual, misalnya pendidikan dan wirausaha, dan kata konkret atau kata khusus, misalnya mangga dan berenang. Kesesuaian kata diperlukan agar tidak merusak makna, suasana dan situasi yang hendak ditimbulkan atau suasana yang sedang berlangsung. Syarat kesesuaian kata yang pertama, menggunakan ragam baku dengan cermat, misalnya kata hakikat itu baku, kata hakikat tidak baku. Yang kedua, menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat, misalnya kencing itu kalimat yang kurang sopan, buang air kecil itu kalimat yang lebih sopan. Dan yang ketiga, menggunakan kata idiomatik dan berlawanan makna dengan cermat, misalnya sesuai bagi itu salah, sesuai dengan itu benar. Yang
Yang keempat, menggunakan kata dengan nuansa tertentu, misalnya berjalan lambat, mengesot, dan merangkak. Yang kelima, menggunakan kata ilmiah untuk karangan ilmiah dan kata populer untuk komunikasi non-ilmiah. Misalnya, argumentasi itu kalimat ilmiah, pembuktian itu kalimat populer. Yang keenam, menghindarkan penggunaan ragam lisan dalam bahasa tulis. Misalnya, tulis dan baca adalah bahasa lisan, menulis dan membaca adalah bahasa tulis. Perubahan makna kata itu sendiri dipengaruhi oleh yang pertama, kebahasaan, berupa intonasi, bentuk kata, dan bentuk kalimat. Dan yang kedua, kesejarahan. Yang ketiga, kesosialan. Dan yang keempat, kejiwaan, berupa rasa takut, kehalusan ekspresi, dan kesopanan. Dan yang kelima, bahasa asing. Dan yang keenam, kata baru. Topik yang akan dibahas selanjutnya berupa denotasi dan konotasi. Kata denotasi lebih menekankan tidak adanya nilai rasa, sedangkan konotasi bernilai rasa kias. Makna konotasi lazim disebut pertama, makna konseptual, berupa makna yang sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman yang berhubungan dengan informasi faktual dan objektif. Dan yang kedua, makna sebenarnya. Yang ketiga, makna lugas yang berarti makna apa adanya, lugu, dan polos. Konotasi itu sendiri berarti makna kias, bukan makna sebenarnya. Makna kata konotatif cenderung bersifat subjektif dan lebih banyak digunakan dalam situasi tidak formal. Selanjutnya, sinonim. Sinonim atau persamaan makna kata artinya dua kata atau lebih yang berbeda bentuk, ejaan, dan pengucapannya tetapi bermakna sama. Misalnya, wanita sinonimnya perempuan, laki-laki sinonimnya pria. Ketidakmungkinan menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim atau hampir bersinonim disebabkan oleh berbagai alasan. Contohnya waktu, tempat, kesopanan, suasana batin, dan nuansa makna. Dua kata bersinonim atau hampir bersinonim tidak digunakan dalam sebuah prosa, misalnya agar, supaya, bagi, untuk adalah, yaitu. Idiomatik adalah penggunaan kedua kata yang berpasangan, misalnya berharap, akan, sesuai dengan, disebabkan oleh, dan lain-lain. Contoh, bangsa Indonesia berharap akan tampilnya seorang presiden yang mampu mengatasi berbagai kesulitan bangsa. Kata berharap akan tidak dapat digantikan oleh mengharapkan akan atau berharap dengan. Kata tanya di mana, yang mana, hal mana. Kata tanya hanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jika tidak menanyakan sesuatu, tidak digunakan. Atau digunakan berarti salah. Misalnya, yang mana, di mana, dan hal mana. Contoh, sahabatku yang sangat baik kepadaku ketika di SMP dulu, sekarang menjadi pengusaha sukses. Itu kalimat yang benar. Homonim, homofin, dan homograf. Homonim atau homo berarti sama dan nim berarti nama. Homonim dapat diartikan sama nama, sama bunyi, tetapi berbeda makna. Contoh, buku sama dengan ruas, buku sama dengan kitab. Homofin atau homo berarti sama dan foni atau fon bunyi atau suara. Homofin mempunyai pengertian sama bunyi, tetapi berbeda tulisan dan berbeda makna. Contoh, bank sama dengan tempat menyimpan uang atau meminjam uang, sedangkan bank sama dengan kakak laki-laki. Homograf atau homo berarti sama dan graf atau graf berarti tulisan. Homograf ditandai oleh kesamaan tulisan, tetapi berbeda bunyi dan berbeda makna. Contoh, apel sama dengan nama buah, apel sama dengan upacara bendera. Kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak mempunyai referensi berupa konsep, sedangkan kata konkret mempunyai referensi objek yang dapat diamati.
pemakaian dalam penulisan bergantung pada jenis dan tujuan penulisan. Uraian sebuah konsep biasanya diawali dengan pembahasan umum yang menggunakan kata abstrak, dilanjutkan dengan detail yang menggunakan kata abstrak yang menggunakan kata konkret. Contoh, APBN RI mengalami kenaikan 15%. Itu termasuk kata konkret. Kebenaran pendapat itu tidak terlalu tampak. Itu termasuk kata abstrak. Pembahasan selanjutnya adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, makin umum sifatnya. Selanjutnya, makna kata menjadi sempit ruang lingkupnya, maka makin khusus sifatnya. Kata umum semakin salah penafsiran. Contohnya, kata umum melihat. Kata khusus semakin kecil salah penafsiran. Contoh, kata khusus melotot, melirik.